dan tidak terasa atau tidak lama lagi kita akan bersama-sama menyelesaikan bulan Ramadan. Topik yang kita bicarakan pada sore hari ini berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa konsisten, semangat, tidak kendor, terus tancap gaspol selama bulan Ramadan. Karena yang Allah lihat dari seseorang bukanlah hanya sehari dua hari saja dari ibadah yang ia kerjakan, akan tapi Allah ingin melihat konsisten, istiqomah seseorang ketika menjalani bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Banyak dari kita yang semangat di awal-awal bulan Ramadan, namun ketika mendekati akhir dari bulan Ramadan sudah mulai patah semangat, kehilangan semangat, bahkan sudah jauh dari kata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dilihat oleh Allah adalah penutup amalan kita. Bukankah Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bikhawatimiha? Bukankah amalan itu tergantung dari penutupnya? Jikalau kita menutup Ramadan dengan manis, dengan indah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang penuh berkah dan penuh mendapatkan keridhaan dari dirinya. Oleh karenanya kita harus mengetahui bagaimana cara kita agar terus bisa istiqomah, terus konsisten beribadah di bulan Ramadan ini. 7 hari telah berlalu, 7 hari tidak akan kembali. Waktu yang telah kita lewati tidak bisa kita raih kembali. Kalau orang di sini mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, maka kita sebagai seorang muslim mengatakan al-waqtu aghla minadh dhahab bal aghla minad dunya. Waktu itu lebih berharga dari emas, bahkan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Seorang yang kehilangan harta, kehilangan uang, ia bisa mencari kembali uang tersebut. Tapi ketika dia kehilangan waktunya, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun di dunia ini tidak akan mungkin dia bisa meraih kembali waktu yang telah lewat tersebut. Sehingga di waktu yang tersisa yang begitu mahalnya, kita berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika waktu seorang itu terlewat, maka akan semakin sedikit hidupnya di muka bumi ini. Bukankah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan tentang sejatinya seorang manusia itu adalah kumpulan dari hari-hari. Ya Bani Adam, innama antal ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'dul yawm atau idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka. Kalau sebagian dari hari-hari itu telah lewat, maka sebagian dari hidupmu telah lewat juga. Oleh karenanya, seorang jika dia mau ingin konsisten dalam bulan ibadah, dalam bulan Ramadan, hal yang pertama dia harus lihat adalah untuk siapa dia berpuasa. Kita sering menyebutkan dalam doa, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa. Orang yang berpuasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan konsisten beribadah dalam bulan Ramadan. Karena yang ia harapkan adalah keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ia harapkan pahala dari Allah. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu akan ia dapatkan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ia dapatkan besok hari atau lusa atau minggu depan. Ia akan dapatkan dan ia akan rasakan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan itu akan membuat dia terus konsisten beribadah sampai ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berpuasa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti ikhlas. Karena orang yang tidak ikhlas menginginkan sesuatu dari dunia, menginginkan pujian, menginginkan jabatan, menginginkan harta, menginginkan dunia dari bulan Ramadan ini, dia tidak mungkin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fokusnya adalah mendapatkan dunia. Tapi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fokusnya adalah bagaimana ia meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman
karena dia beriman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ihtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diganjar pahala dengan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau mau kita konsisten di sisa akhir bulan Ramadan, perbaiki niat kita, tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Niat kita puasa ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan kalau kita mau kembali koreksi diri kita ke 7 hari, 8 hari belakang, ketika kita memulai bulan Ramadan, mungkin banyak dari kita yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang tidak maksimalkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mewajibkan kita untuk terus meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa, bukankah maksiat itu menghalangi orang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah maksiat dan dosa akan menghalangi orang merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kita perbanyak beristighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW adalah contoh yang paling nyata, paling jelas, paling clear di hadapan kita. Beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah sehari itu 100 kali. Itu Rasulullah yang telah diampuni ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, masih bertobat 100 kali. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang penuh dengan dosa? Maka kalau mau konsisten di dalam bulan ibadah, di dalam bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat akan menggiring kita kepada ibadah yang lainnya. Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Allah mengampuni mereka agar mereka bertaubat, meminta ampun, terus bertobat dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda Allah mengampuni seorang hamba. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam atau menginginkan konsisten dalam bulan Ramadan, kita harus cerdik, kita harus cerdas, kita harus mengetahui amalan-amalan apa yang harus kita berikan prioritas di dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Bukankah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita program beliau di dalam bulan Ramadan? Rasulullah memiliki program sendiri, dan seorang yang memiliki program, memiliki daftar list ibadah-ibadah yang akan ia kerjakan, maka ia insya Allah akan kemungkinan sukses besar di dalam bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kana ajwadun nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah jauh lebih lagi dermawannya. Begitu ringan tangannya, begitu murah hatinya, bersedekah, membantu orang-orang yang lainnya. Sehingga kalau orang mau konsisten dalam ibadah di bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah seperti ini, bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, di mana Al-Quran yang menjadikan Ramadan itu begitu spesial, karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang dimana diturunkan Al-Quran pada dalamnya. Bulan Ramadan dikenal ya dengan Al-Quran, sehingga seorang dalam bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita mau melihat diri kita sudah berapa juz kita baca dalam bulan Ramadan ini, sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, atau sudahkah kita memulai membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Kita yang mengetahui jawabannya. Kalau kita mau konsisten, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak bertaubat, perbanyak sedekah, dan khususnya adalah perbanyak sholat malam. Karena dari sekian banyak ibadah yang kita bisa kerjakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, Rasulullah mengkhususkan satu ibadah ini dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Bahkan kata Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih atau salat tahajud di bulan Ramadan, lihat Rasulullah mengkhususkan ibadah salat malam ini dengan bulan Ramadan. Rasul tidak mengatakan man tasaddaqa Ramadan, barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan. Rasul tidak mengatakan man misalnya man hajjah atau man tamaro atau man dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan
man qama, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Bahkan barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia di antara hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu istiqomah, konsisten dalam menjalani bulan Ramadan, dan tidak lupa dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Banyak dari kita pelit, bahkan angkuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita samakan dengan makhluknya. Di mana makhluk, kalau kita semakin banyak meminta kepada mereka, mereka akan menjadi bosan, mereka akan menjadi terganggu. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak seorang hamba meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin senang dan semakin memberikan apa yang hambanya itu minta dari dunia. Ya bunai Adam, la tas'alan nas, wahai anak Adam, ya, janganlah engkau banyak meminta kepada manusia. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya. Bani Adam idza ya aktsarta su'ala yaqdabu. Atau kalau anak Adam, kalau engkau meminta banyak kepada mereka, mereka akan marah. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak meminta kepadanya, justru Allah akan marah kepada kita. Oleh karenanya, kalau mau konsisten, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar amal ibadah kita diterima, minta diberikan pengkabulan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita menjadi beramal yang lain. Di antara tanda amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dijadikan orang itu mendapatkan taufik untuk beribadah-ibadah yang lain. Di antara tanda-tanda Allah tidak menerima amal ibadah kita, dijadikan kita berhenti, dijadikan kita stop, dijadikan kita tidak beribadah lagi setelah beribadah amalan-amalan tersebut. Oleh karena mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mengabulkan permintaan kita. Insya Allah dengan cara-cara ini kita bisa konsisten sampai di penghujung bulan Ramadan, dan semua kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukti kesuksesan kita, bukti kejayaan kita, ya, di dalam bulan Ramadan ketika kita semua meraih gelar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dan konsisten menjalani kehidupan kita di sisa bulan Ramadan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.